Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 576.1. Membuat tentara mundur adalah salah satu tujuannya. Tujuan lainnya ditargetkan pada Gereja Roh Kudus. Iya, Gereja Roh Kudus adalah musuh bersama mereka. Namun, menargetkan Gereja Roh Kudus sekarang adalah sesuatu yang bertentangan dengan rencana Juzi. Namun, Huo Yuhao tidak bisa lagi diganggu dengan ini. Sekarang dia berada di depan begitu banyak orang, dia tidak punya pilihan. Huo Yuhao, aku tidak percaya kau cukup bodoh untuk mencoba menantang 10 orangku sendirian. Kami pasti tidak memiliki keraguan untuk bertaruh dengan Anda. Namun, itu tampaknya tidak adil, bukan? Jika kita kalah, seluruh pasukan kita harus mundur. Dan jika Anda kalah, itu hanya akan menjadi kehilangan satu kehidupan. Apakah Anda tidak terlalu memikirkan diri sendiri? Saya pikir Anda belum sampai di sana. Juzi mencibir. Huo Yuhao benar-benar ingin memberi Juzi acungan jempol untuk kerja tim hebat yang dia tunjukkan. Sungguh luar biasa baginya untuk bisa langsung mengerti apa yang dia maksudkan meskipun ada ketegangan di atmosfer. Target utama yang ada dalam pikiran Huo Yuhao adalah secara alami para penguasa jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus. Keselamatan pasukan Kekaisaran Sun Moon jelas tidak cukup untuk memotivasi tuan jiwa jahat untuk bertindak. Lagi pula, para penguasa roh jahat itu lebih suka menyaksikan lebih banyak kematian sehingga mereka dapat menangkap roh-roh untuk meningkatkan kultivasi mereka. Oleh karena itu, Huo Yuhao tahu dia membutuhkan sesuatu untuk menarik mereka semua. Dan dia secara alami perlu menghasilkan hal-hal ini sendiri. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku pasti tidak bisa dibandingkan dengan seluruh pasukanmu. Namun, saya dapat menawarkan beberapa hal lagi di atas hidup saya. Petik 2. Ketika dia berbicara, sebuah pintu hitam besar terbuka di sampingnya. Setelah itu, seekor makhluk besar merayap keluar dari pintu besar. Setelah makhluk besar itu muncul, banyak pengamat yang tidak bisa menahan diri untuk tidak ketakutan. Apa itu? Itu adalah beruang raksasa yang tingginya lebih dari 50 meter yang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Bulunya entah bagaimana berwarna abu-abu, sementara matanya merah darah. Sepertinya ada api yang menyala di matanya. Setelah itu, Huo Yuhao mengambil belati dari tangannya. Itu adalah belati yang bilahnya memancarkan warna biru sedingin es. Belati itu terbang ke langit, dan seketika, suhu di sekitarnya jatuh. Penghalang pertahanan terkait yang dibentuk oleh Fire Phoenix Soul Engineer Legion, yang agak jauh, mulai memudar. Kepingan salju juga mulai jatuh dari langit. Jika Xia Xuanchen ada di sini, dia mungkin bisa menghubungkan titik-titik setelah melihat pintu hitam dan belati embun pagi Huo Yuhao baru saja dirilis. Sayangnya, dia belum kembali. Semuanya ada dalam harapan Huo Yuhao dan di bawah kendalinya. Jiangxi Ice Bear King, Erbai, dan Sai of the Frozen Goddess, Morning Dew Dagger. Dua barang ini adalah barang paling berharga yang saya miliki. Belati ini adalah senjata yang saleh. Jika bukan karena itu, aku tidak akan bisa memblokir pukulan Bitian. Biarkan saya tunjukkan apa yang bisa dilakukan. Saat dia berbicara, Morning Dew Dagger tiba-tiba berubah vertikal di udara sebelum berubah menjadi cahaya biru yang melesat lurus ke arah penghalang pertahanan terkait yang didirikan oleh Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Sebelum Juzi bahkan memberi perintah, Fire Phoenix Soul Engineer Legion secara naluriah meningkatkan penghalang jiwa pelindung ke potensi pertahanan maksimalnya. Namun, cahaya merah menyala pada penghalang pertahanan terkait segera memudar saat belati bersentuhan dengannya. Seluruh penghalang berubah menjadi biru gelap, sebelum serangkaian suara ledakan keras bisa didengar. Potongan dalam bisa terlihat di sisi luar dari penghalang pertahanan terkait. Pembatasnya adalah sehelai rambut karena tidak terbelah oleh belati. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah penghalang defensif terkait kekuatan penuh yang didirikan oleh Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas. The Morning Dew Dagger sebenarnya mampu menciptakan efek seperti itu hanya dari ketukan lembut. Hal yang paling menakutkan adalah bagaimana ia bisa mengatasi kerugian unsurnya. Dinginnya yang menakutkan benar-benar mampu menembus penghalang jiwa pelindung dan dirasakan oleh para insinyur jiwa Fire Phoenix. Warna merah menyala yang memancar dari tubuh mereka menjadi jauh lebih redup. Mereka tidak bisa percaya bahwa satu belati mampu mencapai begitu banyak. Setelah menarik belati dew malaminya, Huo Yuhao berbicara dengan jelas, adapun hewan peliharaan saya di sini, saya yakin tidak perlu saya jelaskan banyak.
Mereka yang berkecimpung dalam roh dan hal-hal spektral secara alami harus memahami apa itu. Benar kan, pemimpin Song Liwu? Saya tahu Anda mencermati hal itu. Kenapa kamu tidak keluar? Cahaya ungu hitam tiba-tiba melonjak ke langit. Song Liwu, pemimpin gereja Roh Kudus, telah mengungkapkan sosoknya di udara. Matanya mengungkapkan keserakahan yang dimilikinya untuk Erbai. Dia bahkan tidak repot-repot memandang Huo Yuhao karena matanya terfokus sepenuhnya pada tubuh Erbai. Bahkan sebagai pemimpin gereja Roh Kudus, Song Liwu tidak dapat memberitahu bagaimana Huo Yuhao mampu mengubah binatang buas yang begitu kuat menjadi makhluk spektral. Namun, dia benar-benar yakin bahwa makhluk spektral ini kemungkinan akan lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Itu pasti binatang buas dalam kehidupan masa lalunya untuk melepaskan aura yang begitu kuat. Mengubah monster buas menjadi boneka spektral selalu menjadi salah satu tujuan Song Liwu. Sebelumnya ketika dia mengejar Ditian, dia berharap untuk mengubah Ditian menjadi bonekanya. Jika dia ingin berhasil, dia percaya dia akan menjadi individu terkuat di seluruh dunia. Sayangnya, kekuatan Dewa Binatang telah jauh melebihi harapannya, dan gereja Roh Kudus telah mengalami kerugian besar dalam upaya mereka untuk memburu Dewa Binatang buas itu. Bahkan Song Liwu terluka selama upaya itu, dan dia baru saja pulih setelah beristirahat. Satu-satunya alasan mengapa mereka dapat melarikan diri dari hutan Great Stardow adalah karena Dewa Binatang sudah terluka, dan mereka masih cukup masuk akal untuk melarikan diri sebelum situasi mereka memburuk. Jika tidak, tubuh mereka mungkin harus tetap berada di hutan Great Stardow selamanya. Kekuatan dalam Great Stardow Forest jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Pengawas militer Juzi menatap Song Liwu seolah-olah dia meminta nasihat padanya. Sebagai pengawas militer, Song Liwu memiliki banyak otoritas di ketentaraan. Dia tidak bertanggung jawab atas siapapun, tetapi seharusnya mengawasi Juzi. Kapanpun Juzi harus membuat keputusan penting, dia perlu mendapatkan persetujuannya. Retret militer adalah contoh dari keputusan penting. Keserakahan Song Liwu terlihat jelas ketika dia mengangguk dan berkata, "Saya pikir apa yang dia tawarkan cukup berharga." Setelah menyelesaikan hukumannya, dia bahkan tidak melihat Huo Yuhao saat dia berbalik dan terbang ke kamp Kekaisaran Sun Moon. Meskipun jawabannya tidak langsung, Song Liwu tidak diragukan lagi telah menyatakan pendapatnya. Sama seperti Juzi ingin berbicara dengan Huo Yuhao, lampu ungu hitam tiba-tiba menyala, dan Song Liwu telah kembali. Dia menatap Huo Yuhao dengan pandangan aneh dan berkata, "Huo Yuhao, jika kamu kalah, kami juga dapat memilih untuk tidak membunuhmu. Selama Anda bergabung dengan gereja Roh Kudus saya dapat mengampuni Anda." Petik 2. Meskipun kata-kata Huo Yuhao mungkin terdengar sangat ofensif di telinga orang lain, mereka bukan apa-apa bagi pemimpin gereja Roh Kudus. Selain itu, setelah melihat bagaimana Huo Yuhao dapat memamerkan Erbai dan mendengar beberapa cerita tentangnya, dia sudah yakin bahwa Huo Yuhao harus memiliki beberapa rahasia tentang penguasa jiwa jahat. Dia tidak hanya ingin mengetahui semua rahasia ini, tetapi juga memelihara Huo Yuhao menjadi anggota gereja Roh Kudus. Dengan talenta yang dia miliki, dia merasa bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi putra suci gereja Roh Kudus. Pasti akan menjadi pukulan besar bagi Akademi Shrek jika murid Dewa Naga Douluo bergabung dengan gereja Roh Kudus. Song Liwu sama sekali tidak khawatir tentang apakah Huo Yuhao benar-benar ingin bergabung dengan gereja Roh Kudus. Dia yakin akan mengubah siapapun, tidak peduli orang macam apa dia, menjadi penguasa jiwa jahat. Huo Yuhao tersenyum pada Song Liwu dan berkata, "Tentu. Selama kalian semua bisa mengalahkan saya baik-baik saja dengan bergabung dengan gereja Roh Kudus. Lagi pula, saya bukan lagi bagian dari organisasi manapun." Song Liwu juga tersenyum. Bahkan, dia sangat senang. "Kalau begitu, kurasa kita punya janji." Juzi memperhatikan rubah licik yang tersenyum di depannya dan bertanya-tanya siapa yang sebenarnya jatuh ke dalam perangkap orang lain. "Song Liwu, haruskah aku mulai berkabung untukmu sekarang?" Song Liwu secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Juzi saat dia berbalik dan terbang kembali ke kamp. Juzi berseru, "Baiklah, karena pengawas militer kita telah menyetujui pertaruhan ini, aku juga akan menyetujuinya. Pertempuran akan dimulai dalam waktu 2 jam di ruang antara kamp kami dan kota Shrek. Pemenang akan diputuskan setelah 10 putaran pertempuran." Huo Yuhao tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap mata Juzi. Setelah itu, dia meraih tangan Tang Wutong dan terbang menuju tanah datar di belakang mereka. Gambar virtual dirinya yang telah ia ciptakan di udara menghilang setelah ia pergi.
Setelah itu, Erbai dan belati embun pagi juga berubah menjadi cahaya yang menghilang ke udara tipis. Tentara Kekaisaran Sun Moon dan kota Shrek berjarak sekitar 45 kilometer. Titik tengah antara kedua lokasi ini karenanya sekitar 22 kilometer. Tidak diragukan lagi itu adalah jarak teraman bagi kedua belah pihak, serta lokasi paling adil untuk melakukan pertempuran. Setelah mendarat di tanah, Huo Yuhao menyilangkan kakinya dan duduk sebelum mulai bermeditasi. Tang Wutong hanya berdiri di belakangnya diam-diam saat dia terus mengawasinya. Sementara itu, Juzi membawa anggota Fire Phoenix Soul Engineer Legion ke kamp. Segera, sebuah pertemuan diadakan di dalam tenda komandan. Setiap prajurit dan komandan dari Kekaisaran Sun Moon telah menyaksikan apa yang terjadi di langit. Oleh karena itu, Juzi tidak perlu memperkenalkan tantangan kepada orang-orang yang hadir. Setelah semua orang berkumpul di tenda, dia segera mengajukan dua pertanyaan kepada mereka semua. Huo Yuhao telah menantang pasukan kita. Setelah menerima persetujuan dari pengawas militer, kami telah memutuskan untuk menerima tantangannya. Dalam hal ini, kita sekarang memiliki dua masalah di hadapan kita. Pertama, siapakah 10 orang yang harus mewakili kita? Kedua, siapa yang harus menyimpan barang-barang yang Huo Yuhao telah janjikan untuk menyerah jika dia kehilangan tantangan? Zhongli Wu duduk di sebelah Juzi. Ketika dia mengajukan dua pertanyaan ini, dia meliriknya sebelum alisnya berkerut. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ada banyak individu yang kuat di dalam tenda komandan. Pasukan elit dari Kekaisaran Sun Moon semua hadir di kamp ini. Selain dari penguasa jiwa jahat yang kuat, beberapa insinyur jiwa kelas 9 juga hadir. Dan ini termasuk beberapa individu yang kuat dari Imperial Consecration Hall Sun Moon Empire. Salah satu insinyur jiwa kelas 9 melangkah maju dan berkata, kemenangan itu seharusnya secara alami menjadi milik kekaisaran. Saya bersedia berjuang untuk kekaisaran dan menyingkirkan cacingan sombong itu. Insinyur jiwa kelas 9 lainnya mengangguk setuju. Insinyur jiwa kelas 9 ini bukan idiot. Setelah melihat Zhongli Wu terbang ke langit, mereka bisa tahu bahwa dia sangat tertarik oleh Erbai. Mereka pasti tidak akan membiarkan dia meletakkan tangannya di Ice Bear King. Karena itu, mereka semua menyatakan ketidaksetujuan mereka. Pada saat yang sama, para insinyur jiwa kelas 9 ini semua menyatakan minat mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka agar kekaisaran dapat melawan Huo Yuhao. Soul Land 2 Chapter 576.2. Kemudian, Juzi memandang ke arah Zhongli Wu dan bertanya, pengawas militer, apa pendapat Anda tentang ini? Zhongli Wu berkata, berbicara secara logis, apa yang mereka katakan sepenuhnya benar. Semua rampasan perang harus disimpan oleh kekaisaran. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia memindai para insinyur jiwa kelas 9 dengan tatapan dinginnya. Insinyur jiwa kelas 9 yang jatuh di bawah tatapannya mengungkapkan ekspresi canggung. Meskipun mereka semua sangat kuat, mereka masih sedikit takut kepada pemimpin gereja Roh Kudus. Namun, dalam harapan semua orang bahwa Zhongli Wu tidak akan berhenti pada kalimat itu. Karena Huo Yuhao berani menantang kita, dia harus memiliki beberapa kemampuan khusus. Dia dikenal mahir menyembunyikan diri, dan tampaknya memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Dia juga dapat menghindari serangan dari alat jiwa dengan sangat baik. Oleh karena itu, mungkin lebih baik bagi guru jiwa untuk melawannya daripada insinyur jiwa. Dari fluktuasi kekuatan jiwa yang telah dia tunjukkan sejauh ini, saya tidak berpikir dia telah menjadi Douluo Transcendent. Lagi pula, usianya baru 20 tahun lebih. Di antara dua item yang telah dia tunjukkan pada kita, belati pendek adalah senjata salih tipe S. Saya percaya semua orang telah melihat betapa kuatnya itu, dan saya setuju bahwa itu harus menjadi milik kekaisaran. Adapun item lainnya, saya yakin itu adalah makhluk spektral. Itu tidak memiliki penggunaan langsung untuk negara kita. Saya percaya bahwa itu hanya dapat dikendalikan oleh Gereja Roh Kudus. Kami adalah satu-satunya yang mampu memanfaatkan kekuatannya untuk perbaikan kekaisaran. Salah satu insinyur jiwa kelas 9 yang sebelumnya disapa oleh Juzi ketika Penatua Su berdiri dan berseru, apakah ini berarti bahwa penyelia militer kita berencana untuk menjaga rampasan perang untuk dirinya sendiri? Zhongli Wu berdiri tegak ketika dia mencoba untuk mengintimidasi yang lain dengan sosoknya yang mengesankan. Tentu saja aku tidak akan mengambil makhluk spektral tanpa berkontribusi apapun. Saya percaya semua orang di sini sangat menghargai hidupnya. Tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung sampai mati dengan Huo Yuhao. Dalam hal itu, mengapa tidak membiarkan Gereja Roh Kudus menjadi kekuatan tempur utama untuk tantangan melawan Huo Yuhao? Selama kita bisa mengalahkannya,
masuk akal bagi kita untuk mengambil salah satu barang yang tidak secara langsung bermanfaat bagi negara. Benar kan, Marshal? Dia bahkan tidak melihat insinyur jiwa kelas 9 di matanya saat dia berbalik untuk melihat Juzi. Juzi memandang Zhong Liwu sebagai pikiran yang terbentuk di kepalanya. Yu Hao, Anda benar-benar telah membuat langkah cemerlang kali ini. Segalanya tampaknya berjalan sesuai dengan rencana Anda. Sepertinya Anda telah meramalkan apa yang akan dilakukan Zhong Liwu. Jika tidak, Anda tidak akan pernah menginstal item itu untuk menggoda dia. Dalam hal itu, tidak ada alasan mengapa aku tidak harus membantumu untuk menghadapi musuh kita bersama. Namun, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda dapat mengalahkan mereka? Saat Juzi memikirkannya, dia mengangguk dengan lembut. Baik, karena pengawas militer telah setuju untuk mengambil tanggung jawab ini, saya akan menyerahkan pertempuran ini kepadanya. Namun, pertempuran ini menyangkut kebanggaan tentara kita. Pada saat yang sama, ini juga menyangkut pengaturan strategi militer kita. Karenanya, tidak ada ruang untuk kegagalan. Pengawas militer, apakah Anda siap menerima perintah militer resmi? Zhong Liwu tertangkap basah oleh kata-kata Juzi. Perintah militer resmi, apa itu perintah militer resmi? Ketika seseorang tidak berhasil mencapai apa yang dinyatakan dalam perintah militer resmi, ia harus dihukum oleh hukum militer. Ini adalah sesuatu yang biasanya diberikan hanya untuk tugas-tugas yang sangat penting. Zhong Liwu tidak berharap Juzi memintanya menerima perintah militer resmi. Jelas bahwa dia tidak ingin dia meletakkan tangannya pada makhluk spektral yang kuat. Namun, Zhong Liwu tidak terlalu khawatir tentang menerima perintah militer resmi. Bagaimanapun, Huo Yuhao jauh lebih muda darinya. Dia merasa bodoh untuk menantang mereka. Bahkan, dia percaya bahwa itu menggelikan baginya untuk mengusulkan format pertempuran seperti itu. Zhong Liwu merasa bahwa Huo Yuhao tidak akan memiliki kesempatan melawan kekuatan Gereja Roh Kudus. Jika Gereja Roh Kudus gagal, dia percaya dia akan gagal sebagai pemimpin mereka. Di bawah pengawasan ketat dari para insinyur jiwa kelas 9 di sekitarnya, Zhong Liwu mengangguk perlahan dan berkata, tentu, saya sekarang akan menerima perintah militer resmi Anda. Saya bersedia dihukum oleh hukum militer jika saya gagal mengalahkan Huo Yuhao dengan orang-orang saya dari Gereja Roh Kudus. Segera, di bawah pengawasan orang lain di tenda, Zhong Liwu menuliskan perintah militer resmi. Bahkan sebagai tutor kekaisaran dan pengawas militer, dia tidak bisa mengubah itu setelah dikeluarkan. Tidak ada yang dibebaskan dari aturan ini. Juzi mengangguk dan berkata, baiklah. Dalam hal ini, saya ucapkan semoga sukses dan Anda akan kembali menang. Petik 2. Zhong Liwu melepaskan dengusan marah saat dia melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan tenda komandan dengan marah. Setelah itu, tuan-tuan roh jahat yang telah mengikutinya ke dalam tenda meninggalkannya. Setelah melihatnya pergi, Penatuasu dan para insinyur jiwa kelas 9 lainnya dengan cepat berdesak ke sisi Juzi. Penatuasu berkata, Marshal, apakah kita benar-benar akan membiarkan tuan-tuan roh jahat itu berurusan dengan Huo Yuhao? Aura yang dilepaskan oleh makhluk spektral benar-benar menakutkan. Meskipun kita tidak tahu dari mana asalnya, Gereja Roh Kudus pasti akan menjadi jauh lebih kuat jika jatuh ke tangan Zhong Liwu. Insinyur jiwa kelas 9 lainnya juga tampak khawatir tentang kemungkinan bencana yang bisa terjadi. Juzi melambaikan tangannya dan menjawab dengan jelas, Huo Yuhao adalah orang yang pintar. Bagaimanapun, dia adalah murid Muen, anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek, dan juga pewaris Paviliun Dewa Laut. Apakah Anda semua berpikir bahwa orang yang cerdas seperti dia akan berkomitmen untuk situasi bunuh diri? Bahkan jika terjadi konflik antara dia dan akademi, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Selain itu, saya bisa tahu dari cara dia berbicara dengan saya hari ini betapa yakinnya dia tentang peluangnya. Dalam hal ini, dia harus memiliki sesuatu di lengan bajunya agar begitu percaya diri. Karena pengawas militer sangat antusias dengan seluruh tantangan, saya merasa tidak akan ada salahnya untuk mencobanya. Lagi pula, dia mungkin tidak memiliki cukup banyak orang untuk membentuk tim 10 orang. Jika dia tidak bisa melakukannya, kami akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Dan jika dia entah bagaimana menang, kita juga akan memikirkan sesuatu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, para insinyur jiwa yang kuat terdiam. Sikap pasif dan agak konservatif Juzi bukanlah pilihan yang buruk untuk situasi saat ini. Huo Yuhao duduk diam di dataran luas antara kamp kekaisaran Sun Moon dan kota Shrek. Kekuatan jiwa di tubuhnya berfluktuasi secara berkelanjutan dan stabil.
Namun, meskipun Tang Wutong berdiri tepat di sampingnya, dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun fluktuasi kekuatan jiwa dari tubuhnya. Inilah sebabnya mengapa dua inti jiwanya begitu menakutkan. Huo Yuhao dapat mengandalkan inti jiwanya untuk mengompres semua kekuatan jiwanya menjadi spiral kecil di tubuhnya. Spiral ini adalah hasil dari perpaduan sempurna antara kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Inti jiwanya hanya akan menyerap energi asal langit dan bumi dari sekelilingnya, dan pasti tidak akan melepaskan energi apapun dengan mudah. Karena itu, bahkan Song Liwu tidak dapat mengatakan dengan tepat seberapa kuat Huo Yuhao. Dia hanya bisa menebak dari napasnya bahwa Huo Yuhao belum menjadi Douluo Transcendent. Ya, Huo Yuhao mungkin tidak benar-benar mencapai peringkat Douluo Transcendent. Namun, ia memiliki jiwa bela diri kembar dan inti jiwa kedua. Kekuatan jiwanya di peringkat 93 bukanlah sesuatu yang bisa disamakan dengan peringkat 93 lainnya yang berjudul Douluo. Perang Es God Armor sudah ada di tubuhnya. Alat jiwa berbentuk manusia mampu menyimpan semua esensinya di interiornya, dan tidak melepaskan sedikit pun aura Ultimate Ace ke udara di sekitarnya. Oleh karena itu, lingkungan Huo Yuhao tampak sangat sunyi. Melawan 1 lawan 10 adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia para penguasa jiwa. Huo Yuhao seperti pemuda gegabah yang bertindak berdasarkan dorongan hati setelah kehabisan pilihan. Apakah dia benar-benar akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu kejam? Di atas tembok kota yang mengelilingi kota Shrek, para tetua dari Paviliun Dewa Laut telah tiba. Para petinggi dari Sekte Tang juga baru saja tiba. Bahkan Bei Bei tidak tahu apa yang ingin dilakukan Huo Yuhao. Dan sekarang, sudah tidak ada orang yang bisa menghentikannya melanjutkan apa yang telah ia rencanakan. Tang Ya meremas tangan Bei Bei dan berbisik, "Bei Bei, apa menurutmu Yuhao benar-benar bisa melakukannya?" Bei Bei mengangguk dengan kencang. Dia pasti bisa melakukannya. Karena dia sudah menyarankannya pada mereka, dia pasti bisa melakukannya. Kita harus percaya padanya. Yuhao jelas memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia hanya melakukan semua ini untuk memaksa pasukan Kekaisaran Sun Moon mundur. Dia tidak akan melakukannya jika dia tidak yakin berhasil melakukannya. Pada saat yang sama, ia mungkin ingin mengambil keuntungan dari pertempuran ini untuk mengalahkan beberapa individu yang lebih kuat dalam Kekaisaran Sun Moon. Kekhawatiran Tang Ya tampaknya tidak berkurang oleh kata-kata Bei Bei. Namun, mengapa aku merasa bahwa dia tidak sepenuhnya percaya diri bahwa dia akan dapat menang atas mereka semua? Rasanya seperti dia menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Petik 2. Penatua Xuan, yang tidak terlalu jauh dari mereka berdua, mendengar apa yang dikatakan Tang Ya. Dia menoleh dan mengangguk. Dia berkata, itu benar. Dia ingin menempatkan dirinya dalam situasi bunuh diri. Dia ingin dilahirkan kembali setelah sekarat. Saya yakin dia tahu apa yang dia lakukan, meskipun saya tidak tahu persis apa rencananya. Namun, saya percaya bahwa meningkatkan kultivasi sendiri adalah salah satu tujuannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa akan ada ketakutan yang sangat besar ketika seseorang ditempatkan dalam situasi hidup dan mati. Huo Yuhao ingin meningkatkan diri dengan menempatkan dirinya di bawah tekanan dan ketakutan yang luar biasa. Dia sangat berbeda dari titel Douluo normal lainnya, karena dia sudah memiliki inti jiwa keduanya. Ini memberinya kemampuan untuk tumbuh dan berkembang pesat. Dia merindukan kekuatan untuk menjadi lebih kuat dan mengubah situasi saat ini di medan perang. Itulah sebabnya dia membuat keputusan ini. Dia ingin dirangsang oleh pertempuran untuk mengaktifkan potensinya dan menjadi lebih kuat. Ini pasti akan mempercepat proses dia menjadi Douluo Transcendent. Saya tidak berpikir dia bahkan mempertimbangkan kemungkinan kegagalan. Selain itu, ini mungkin bukan satu-satunya tujuannya. Dia pasti membuat rencana untuk hal lain juga. Jika dia berhasil menang atas 10 orang, dia pasti akan mencapai tingkat pemahaman baru tentang kemampuannya, dan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan, dia bahkan mungkin bisa mendorong Douluo Transcendent secara langsung. Ya, hanya Penatua Xuan yang memenuhi syarat untuk berkomentar tentang Huo Yuhao. Ini karena dia adalah satu-satunya orang yang hadir yang memiliki 2 inti jiwa. Namun, Huo Yuhao telah membentuk inti jiwa keduanya dari teknik komplement Yin Yang, sedangkan Penatua Xuan telah membentuknya dari teknik resonansi. Soul Land 2 Chapter 576.3. Setelah mendapatkan inti jiwa keduanya, Penatua Xuan tidak hanya menemukan kemampuannya sangat ditingkatkan, tetapi juga melihat efek kuat yang sebenarnya dari inti jiwa kedua. Peningkatan tidak hanya berhenti pada kompresi kekuatan jiwa, tetapi juga meningkatkan potensinya ke ketinggian baru.
Penatua Xuan sedang memikirkan kemungkinan yang akan dibuka Huo Yuhao jika dia berhasil membentuk inti jiwa ketiganya ketika dia menjadi pangkat Ultimate Douluo setelah menyempurnakan inti jiwa keduanya. Ketika itu terjadi, Huo Yuhao akan benar-benar menjadi salah satu dari guru jiwa yang paling luar biasa yang pernah ada. Pada saat yang sama, dia pasti akan bisa mengatasi batas yang ditentukan oleh dunia ini. Bahkan jika dia tidak dapat mewarisi kursi ilahi, dia harus dibebaskan dari pembatasan di peringkat 99 setelah dia membentuk inti jiwa ketiganya. Pada akhirnya, semua hal di atas hanyalah tebakan yang dibuat oleh Penatua Xuan. Namun, tebakan itu adalah apa yang dia harapkan bisa dicapai oleh Huo Yuhao. Tentu saja, dia tahu betapa sulitnya membentuk inti jiwa ketiga setelah mengalami tantangan membentuk inti jiwa keduanya. Yuhao, apakah Anda benar-benar harus mendorong diri sendiri sedemikian keras untuk menjadi lebih kuat? Apakah ini benar-benar yang direncanakan Huo Yuhao? Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Seperti yang Penatua Xuan prediksi secara akurat, Huo Yuhao sudah memiliki rencana lengkap. Memperbaiki dirinya sendiri memang salah satu bagian penting dari rencana itu. Namun, dia tidak bermaksud mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memaksa semacam terobosan. Sebaliknya, ia ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan baru yang baru saja diperolehnya dengan bertarung dalam situasi hidup dan mati. Sudah beberapa hari sejak dia membentuk inti jiwa keduanya dengan teknik pelengkap Yin Yang. Namun, dia masih belum sepenuhnya memahami kemampuan inti jiwa keduanya. Dengan memaksa dirinya untuk bertarung dengan para kultivator yang kuat, ia akan dapat memahami seluk-beluk di balik inti jiwa keduanya sesegera mungkin. Dia adalah makhluk kedua di dunia yang memiliki inti jiwa kedua yang terbentuk dari teknik pelengkap Yin Yang. Makhluk pertama adalah Dewa Binatang. Meskipun Ditian mampu mengambil bentuk manusia, dia pada akhirnya adalah binatang buas. Huo Yuhao tidak dapat disangkal sebagai manusia pertama yang membentuk inti jiwa keduanya dengan teknik pelengkap Yin Yang. Karena itu, tidak ada yang bisa mengajarinya bagaimana menggunakan inti jiwa keduanya, atau seberapa kuat sebenarnya inti jiwa keduanya. Karena itu, ia harus menjelajahi semua ini sendiri. Jika Huo Yuhao punya cukup waktu, dia pasti akan memilih untuk mengeksplorasi kemampuannya dengan cara yang lebih keras dan lebih lambat. Itu akan menjadi cara ideal untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan untuk menjadi dewa di masa depan. Namun, waktu jelas merupakan kemewahan baginya sekarang. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain untuk mengagitasi tubuhnya dengan pertempuran untuk melihat kemampuan apa yang sekarang dia miliki setelah membentuk inti jiwa keduanya. Itu adalah cara tercepat baginya untuk secara akurat menentukan berapa banyak kekuatan yang dimilikinya. Semakin besar kesulitannya, semakin besar potensi yang bisa dia coba peras dari tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari ketika dia pertama kali berpartisipasi dalam Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa. Dibandingkan dengan saat itu, kekuatan dan kemampuannya telah tumbuh secara eksponensial. Namun, Huo Yuhao masih percaya bahwa menempatkan diri di bawah tekanan besar adalah cara terbaik untuk belajar lebih banyak tentang kemampuan seseorang terlepas dari posisi seseorang saat ini. Segera, 2 jam berlalu, dan hampir waktunya untuk pertempuran. Kontingen pasukan yang rapi mulai bergerak keluar dari kamp Kekaisaran Sun Moon. Tidak banyak orang yang meninggalkan kamp militer mereka. Jumlahnya kurang dari 1000 orang. Namun, mereka semua adalah insinyur jiwa yang bersenjata lengkap. Mereka telah mengaktifkan penghalang pertahanan terkait mereka saat mereka mulai menuju Huo Yuhao, yang kira-kira 22 km jauhnya dari mereka. Kontingen ini mengelilingi sekelompok individu yang kuat dari Kekaisaran Sun Moon. Kota Shrek juga membuka gerbang mereka. Meskipun Huo Yuhao tampaknya memutuskan hubungannya dengan Akademi, Penatua Xuan memiliki alasan sendiri untuk mengirim beberapa pasukannya. Lagi pula, itu tidak mungkin bagi Akademi untuk duduk dan menunggu ketika para insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon mendekat ke kota. Kota Shrek tampaknya hanya mengirim jiwa-jiwa ke udara. Bahkan, mereka mengirim lebih dari 1000 tuan jiwa yang semuanya setidaknya jiwa sage ke udara. Orang-orang yang terbang di depan kontingen ini adalah tetua paviliun Dewa Laut dan para pembudidaya elit dari 3 kekaisaran. Tidak ada dari mereka yang memiliki perasaan buruk terhadap Huo Yuhao, karena mereka bahkan tidak bisa mendengar apa yang dia katakan kepada tentara Kekaisaran Sun Moon. Penatua Xuan hanya memberitahu mereka tentang bagaimana Huo Yuhao telah merencanakan untuk menghadapi 10 orang yang berbeda untuk menyelesaikan kesulitan mereka saat ini. Huo Yuhao adalah pahlawan di mata semua orang. Cara kedua belah pihak mengirimkan pasukan yang hampir mendekati 1000 orang ke medan pertempuran membuatnya tampak seolah-olah semuanya telah direncanakan sebelumnya.
Jika pertempuran dilakukan dengan cara 1 lawan 1, Kekaisaran Sun Moon tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Akademi Shrek bahkan jika mereka menggandakan jumlah orang yang mereka miliki. Namun, ini akhirnya perang. Dalam pertempuran yang melibatkan insinyur jiwa, konsep tentang pertempuran 1 lawan 1 tidak ada. Penatua Xuan membawa kelompok orang-orangnya ke posisi yang kira-kira 500 meter dari Huo Yuhao sebelum berhenti. Dia juga tidak mengizinkan siapapun untuk pergi dan berinteraksi dengannya. Yang mereka lakukan adalah berbaris sendiri dan menonton pertempuran yang akan datang tanpa suara. Pada saat genting ini, Penatua Xuan tidak ingin siapapun mengganggu Huo Yuhao. Pasukan Kekaisaran Sun Moon juga berhenti 500 meter dari Huo Yuhao. Ini berarti bahwa mereka berada sekitar 1000 meter dari Penatua Xuan dan pembudidaya kuat Akademi Shrek. Jarak 1 kilometer memisahkan kedua pihak. Pertempuran, yang pasti akan turun dalam sejarah sebagai salah satu pertempuran paling penting di dunia penguasa jiwa, akan terjadi di ruang antara pihak-pihak ini. Juzi masih tampak cemerlang seperti baju sirahnya. Setelah bawahannya membawa kursi besar, dia duduk di kursi sambil menatap Huo Yuhao. Sebagai komandan 3 tentara, dia adalah satu-satunya orang di sini yang memenuhi syarat untuk duduk. Bahkan Zhong Liwu, penyelia militer, tidak berhak melakukannya. Zhong Liwu menatap dingin pada Huo Yuhao saat cahaya berkedip di matanya. Tidak jelas apa yang ada di pikirannya. Namun, aura yang dipancarkannya menjadi semakin intens dari menit ke menit. Meskipun Huo Yuhao masih bermeditasi, dia bisa merasakan serangkaian transformasi yang terjadi di sekitarnya. Namun, ia memilih untuk mengabaikan semua gerakan ini. Huo Yuhao, biarkan 10 pertempuran dimulai. Zhong Liwu mengumumkan saat suaranya yang rendah tetapi menggelegar menuju Huo Yuhao. Hanya setelah mendengar kata-kata Zhong Liwu, Huo Yuhao akhirnya membuka matanya perlahan. Saat Huo Yuhao membuka matanya, Zhong Liwu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia melihat sepasang mata mistis di depannya. Mata Huo Yuhao berbeda warna. Salah satunya adalah emas yang cemerlang. Meskipun itu tidak memancarkan cahaya yang sangat terang, ia tampaknya memiliki kedalaman matahari yang tak berujung. Matanya yang lain berkedip-kedip dengan cahaya biru-biru. Tampaknya mewujudkan luasnya samudera biru besar. Lampu warna berbeda di matanya hanya berlangsung sebentar sebelum mereka mendapatkan kembali warna aslinya. Faktanya, seluruh transformasi ini terjadi tanpa dia melepaskan aura sama sekali. Namun, ini cukup untuk membuat individu yang kuat dari Kekaisaran Sun Moon mewaspadai dirinya. Seperti yang dikatakan Juzi, keberanian tidak cukup untuk mendorong seseorang untuk menantang 10 orang ke pertempuran. Penting untuk dicatat bahwa ini bukan turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Ada batasan usia dalam turnamen, yang biasanya membantu memastikan bahwa pesaing memiliki peringkat yang sama. Namun, ini adalah masalah hidup dan mati di medan perang. Tidak ada yang akan ragu untuk mengirim anggotanya yang terkuat ke pertempuran. Huo Yuhao pasti akan melawan individu yang paling kuat dari Kekaisaran Sun Moon. Meskipun Dewa Kematian Douluo, Kaisar Naga Douluo, dan Insinyur Jiwa Sun Moon Empire yang paling kuat tidak hadir, mereka masih memiliki kekuatan kelas atas yang bahkan harus diwaspadai oleh Akademi Shrek. Huo Yuhao melayang di atas tanah sebelum berdiri. Setelah itu, dia berbalik untuk mengangguk ke arah Tang Wutong. Tang Wutong menatap dalam-dalam ke matanya sebelum melangkah maju untuk memeluknya. Dia membisikkan sesuatu di telinganya sebelum berjalan kembali ke tempat Penatua Xuan dan yang lainnya berada. Namun, dia tidak bergabung dengan mereka, karena dia memilih untuk mengamati Huo Yuhao dari 100 meter di depan Penatua Xuan dan yang lainnya. Huo Yuhao menatap Zhong Liwu sebelum melihat Juzi, yang duduk di kursinya. Dia berkata, bahwa itu. Mari kita mulai dengan yang pertama. Petik 2. Ketika Huo Yuhao menyebutkan bagaimana ia siap untuk memulai dengan yang pertama, Juzi tidak bisa tidak memikirkan waktu yang dihabiskannya dengan Huo Yuhao di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial Sun Moon Empire. Saat itulah Huo Yuhao pernah menantang para siswa yang kuat di akademi. Saat itu, dia juga tidak gemetar karena dia menggunakan kekuatan dan kemampuannya untuk melawan siswa-siswa itu. Itu dia, seorang individu yang kuat dengan kualitas heroik, tetapi juga hati yang lembut. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan dia telah tumbuh menjadi salah satu penguasa jiwa yang paling kuat di seluruh dunia. Jika dia mampu memenangkan pertempuran hari ini, dia pasti akan menjadi salah satu ancaman terbesar Kekaisaran Sun Moon di masa depan. Dia juga secara alami akan menjadi mercusuar harapan bagi 3 kerajaan lainnya. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran di mana Huo Yuhao akan benar-benar menjadi terkenal.
Bahkan jika dia mati, dia masih akan menjadi pahlawan dari 3 kerajaan asli dari benua Douluo. Juzi kewalahan oleh banyak perasaan saat dia diam. Sepertinya dia telah menyerahkan seluruh pertempuran kepada Zongliwu. Zongliwu mendengus dingin saat dia melambaikan tangannya. Sosok hitam meluncurkan dirinya ke depan menuju Huo Yuhao dari sisi Zongliwu. Ini adalah seseorang yang terbungkus erat dengan jubah hitamnya. Tidak mungkin orang bisa melihat penampilannya sama sekali. Dia seperti awan kabut hitam ketika dia terbang menuju Huo Yuhao. Auranya dengan cepat menjadi lebih kuat. Kekuatan kegelapan dalam auranya dipenuhi dengan getaran jahat saat meledak seperti geyser. Meskipun dia baru saja terbang beberapa ratus meter, sekelompok besar awan gelap sudah berkumpul di atas kepalanya. Mereka tampaknya berkerumun ke arah Huo Yuhao karena mereka mengancam akan menghalangi semua sinar matahari untuk mencapai dia. Nama orang ini adalah Wu Yun. Meskipun dia bukan salah satu dari 8 penatua di dalam Gereja Roh Kudus, dia adalah salah satu dari guru jiwa yang paling kuat dalam aula pengudusan Gereja Roh Kudus. Sebenarnya, dia bukan master jiwa iblis murni. Dia telah keliru oleh orang lain sebagai tuan jiwa jahat dan, pada kenyataannya, diburu oleh orang lain karena jiwa bela diri tipe gelapnya. Dalam kemarahan, dia membunuh semua orang yang mengejarnya dan memilih untuk bergabung dengan Gereja Roh Kudus. Setelah beberapa tahun berkultivasi, ia akhirnya menjadi penguasa jiwa iblis sejati.